Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Terungkap kenapa orang Indonesia terlihat tak kenal takut. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Di banyak negara, ketakutan sering muncul bahkan sebelum bahaya benar-benar terjadi. Krisis ekonomi membuat panik, bencana kecil memicu kekacauan, ketidakpastian melahirkan kecemasan massal. Namun ada satu fenomena yang sering membuat orang luar bingung ketika melihat Indonesia. Negeri yang berada di cincin api dunia, ribuan gunung berapi aktif, gempa bumi, tsunami, banjir dan letusan besar berulang sepanjang sejarah. Tapi masyarakatnya tetap bisa tertawa. Bahkan setelah bencana, sering muncul kalimat sederhana, "Ya sudah, dijalani saja." Bagi sebagian pengamat asing, ini terlihat seperti sikap nekat. Namun bagi orang Indonesia sendiri, ini terasa normal. Pertanyaannya bukan lagi apakah orang Indonesia berani. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa budaya Indonesia seolah membentuk mental yang tidak mudah takut? Apakah ini sekedar kebiasaan sosial? Ataukah ada akar sejarah dan filosofi yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang diwariskan selama ribuan tahun. Untuk memahami mental masyarakat Indonesia, kita harus melihat lingkungan tempat peradaban ini tumbuh. Sejak zaman prasejarah, nenek moyang Nusantara hidup di wilayah yang tidak pernah benar-benar stabil. Gunung bisa meletus tanpa peringatan, laut bisa berubah menjadi ancaman dalam hitungan menit. Hutan menyimpan bahaya sekaligus sumber kehidupan. Berbeda dengan peradaban yang berkembang di wilayah 4 musim yang relatif stabil, masyarakat kepulauan dipaksa beradaptasi dengan perubahan ekstrim. Ketidakpastian bukan pengecualian, ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, lahir pola pikir unik. Manusia tidak mencoba mengendalikan alam sepenuhnya, tetapi belajar hidup selaras dengannya. Alih-alih melawan takdir, budaya Nusantara mengajarkan penerimaan terhadap perubahan. Konsep ini terlihat dalam berbagai tradisi lokal, upacara laut, ritual gunung, hingga penghormatan terhadap alam sebagai entitas hidup. Ketika bencana datang, respons utamanya bukan panik, melainkan adaptasi. Mental seperti ini secara perlahan membentuk generasi yang terbiasa menghadapi risiko tanpa rasa takut berlebihan. Karena bagi mereka, ketidakpastian bukan musuh, ia adalah kenyataan hidup. Salah satu konsep budaya yang sering disalahartikan adalah sikap nerimo atau menerima. Banyak orang menganggap ini sebagai tanda kelemahan atau pasrah tanpa usaha. Namun dalam konteks budaya Nusantara, maknanya jauh lebih kompleks. Nerimo bukan berarti menyerah. Nerimo berarti tetap tenang saat menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Secara psikologis, ini menciptakan efek yang sangat kuat. Manusia tidak menghabiskan energi untuk ketakutan yang belum tentu terjadi. Alih-alih terjebak kecemasan, energi diarahkan pada bertahan dan melanjutkan hidup. Inilah sebabnya masyarakat Indonesia sering terlihat santai bahkan dalam kondisi sulit. Tertawa di tengah kesulitan bukan tanda tidak peduli, melainkan mekanisme bertahan yang diwariskan secara budaya. Humor menjadi alat menghadapi tekanan, kebersamaan menjadi peredam rasa takut, dan keyakinan spiritual memberi rasa bahwa hidup memiliki makna di balik setiap ujian. Tanpa disadari, kombinasi ini menciptakan daya tahan mental kolektif, sesuatu yang justru mulai hilang di banyak masyarakat modern. Namun, apakah hanya faktor alam dan filosofi hidup yang membentuk keberanian ini? Atau ada sejarah panjang perjuangan yang membuat rasa takut perlahan menghilang dari identitas bangsa? Selain faktor alam dan filosofi hidup, ada satu elemen besar yang sering luput dibahas: sejarah panjang konflik dan perjuangan di Nusantara. Selama berabad-abad, masyarakat kepulauan ini hidup dalam dinamika perebutan kekuasaan, ekspansi kerajaan, hingga kedatangan bangsa asing. Dari perang antar kerajaan, perlawanan terhadap kolonialisme hingga revolusi kemerdekaan. Ketidakpastian bukan sekedar pengalaman alam, tetapi juga pengalaman sosial.
Generasi demi generasi tumbuh dalam realitas bahwa hidup selalu mengandung resiko. Namun yang menarik, budaya Nusantara tidak membentuk mental militeristik yang keras seperti banyak peradaban perang lainnya. Sebaliknya, yang berkembang justru keberanian yang fleksibel. Bukan keberanian agresif, melainkan keberanian untuk bertahan. Pejuang tidak selalu digambarkan sebagai sosok tanpa emosi, tetapi sebagai manusia biasa yang tetap maju meski takut. Dalam banyak kisah lokal, keberanian justru muncul dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga, komunitas, dan tanah kelahiran. Ini menciptakan pola psikologis unik. Rasa takut tidak dihapus, tetapi diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dan ketika rasa takut diterima, ia kehilangan kekuatannya untuk melumpuhkan. Ada satu faktor budaya yang sangat menentukan mental masyarakat Indonesia, kebersamaan. Di banyak budaya modern, ketakutan sering terasa lebih besar karena individu merasa menghadapi masalah sendirian. Namun dalam tradisi Nusantara, hampir tidak ada krisis yang dihadapi secara individual. Konsep gotong royong bukan sekedar kerja bersama, ia adalah sistem keamanan psikologis. Ketika rumah roboh, tetangga datang membantu. Ketika bencana datang, komunitas bergerak bersama. Ketika seseorang mengalami kesulitan, lingkungan sosial ikut menanggung beban. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut otomatis berkurang. Karena manusia paling takut ketika merasa sendirian. Budaya komunal Nusantara menciptakan keyakinan bawah sadar bahwa selalu ada orang lain yang akan hadir saat keadaan sulit. Bahkan humor kolektif, bercanda di tengah musibah, sebenarnya adalah cara masyarakat menegaskan bahwa mereka masih bersama. Inilah alasan mengapa banyak orang Indonesia tampak tetap tenang dalam situasi yang bagi orang luar terasa mengerikan. Bukan karena mereka tidak memahami bahaya, tetapi karena mereka tahu mereka tidak menghadapinya sendiri. Pada akhirnya mungkin orang Indonesia bukanlah bangsa yang tidak mengenal rasa takut. Rasa takut tetap ada, sebagaimana pada semua manusia. Yang berbeda adalah cara memandangnya. Budaya Nusantara mengajarkan bahwa hidup selalu berada di antara ketidakpastian. Alam bisa berubah, nasib bisa berbalik. Masa depan tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi. Namun daripada hidup dalam kecemasan terus-menerus, masyarakat memilih sikap lain, menerima, beradaptasi, dan tetap melangkah. Keberanian di sini bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap hidup normal meski ketakutan ada. Dari filosofi hidup selaras dengan alam, sejarah panjang perjuangan hingga kekuatan komunitas yang erat, semua membentuk mental kolektif yang unik. Mental yang membuat orang Indonesia bisa tertawa setelah badai, bisa membangun kembali setelah kehilangan, dan bisa tetap berharap bahkan ketika keadaan tampak tidak pasti. Maka mungkin jawabannya bukan bahwa orang Indonesia tidak kenal takut, melainkan bahwa sejak lama, budaya mereka telah mengajarkan satu hal penting. Ketakutan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dilewati bersama. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi bukan tidak mengenal arti takut, tapi bagaimana cara memandang gitu kan. Nah, ini pelajaran yang kita ambil gitu kan. Bukan tidak takut gitu ya, tapi ini keberanian untuk bertahan, untuk tetap melanjutkan hidup gitu ya. Walaupun di tengah-tengah tengah krisis, tengah bencana, ataupun tengah mengalami ini gitu kan masalah hidup gitu ya, tapi keberanian untuk terus melangkah itu gitu ya, yang dibawa oleh masyarakat Indonesia gitu. Walaupun berada di tengah-tengah bencana masalah gitu kan, tapi tetap ini gitu ya, tetap dapat tersenyum, melanjutkan hidup gitu ya, tetap bertahan gitu guys. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.